Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini kerinduan kami buat Engkau, Tuhan Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh Yesus, kami mau menyembah-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan Yesus. Jadikan kami rumah doa bagi-Mu. Mari sama-sama sembah Tuhan di rumah-rumah. Minta sama Tuhan Yesus pengurapan yang baru pagi hari ini. Oh Yesus, kami haus akan Engkau, Tuhan. Kami haus. Oh Syaralabaya Shandayaralabo.
Keralabaya shanda eralabaya ralabaya shiri. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Semua suku bangsa datang menyembahmu. Katakan ini dengan iman, saudara. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami rumah doa ya Tuhan. Karena kami tahu itu kerinduan Tuhan. Biar pagi ini bawa kami ke dimensi yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, buat kehadiran Tuhan di saat teduh ini ya Tuhan. Kami minta Tuhan terus tuntun kami, sehingga kami boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bekerja, berkarya di tengah kami pagi ini. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus baik saudara. Dia luar biasa. Dia mengasihi saya, Bapak Ibu yang lagi menyaksikan acara di tempat ini. Kita bersyukur kita boleh terus ada dalam hadirat Tuhan di saat teduh. Dan pagi ini mari kita sama-sama mau menikmati Tuhan, bahkan kita mau sharing apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita buka di Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Mari kita sama-sama baca ini. 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ayat 3, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Yang keempat, dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ.
Ayat yang kelima, dan kalau ada orang yang tidak menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ayat yang keenam, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Puji Tuhan. Ini kita tahu bahwa keinginan Tuhan supaya kita pergi memberitakan tentang Yesus. Nah, hari ini saya mau berikan tema untuk saat teduh pagi ini. Saya memberikan temanya mujizat untuk memberitakan Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi saya mau ulangi, mujizat untuk memberitakan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa menjadi pengikut Kristus bukan sekedar menerima berkat, saudara, atau mujizat. Yang Tuhan inginkan, kita harus melangkah, kita harus bertindak untuk melakukan yang namanya perintah Tuhan, yaitu amanat agung. Kata lain, diutus, saudara. Tuhan mengutus di ayat yang pertama dari pembacaan kita tadi, Tuhan mengutus 12 murid. Pertama-tama 12 murid, saudara. Tapi apa yang Tuhan bekali? Yang ayat pertama katakan Tuhan memberikan tenaga dan kuasa. Ini mujizat yang sangat besar buat kita kalau kita mau melangkah sesuai dengan tujuan yang Tuhan inginkan, yaitu amanat agung. Saudara menerima satu mujizat yang pertama, tenaga dari Tuhan dan juga kuasa. Ini luar biasa, saudara. Bahkan yang kedua, itu mengenai ada tongkat, nggak usah bawa makanan. Dan kita percaya bahwa mujizat Tuhan akan lakukan saat kita bertindak. Saudara perlu apa hari-hari ini? Kalau saudara mentaati perintah Tuhan, melakukan tugas seperti murid-murid, pertama-tama saudara akan menerima mujizat. Mujizat yang paling membanggakan lewat hidup kita. Orang bisa diselamatkan, orang bisa dipulihkan. Tapi kadang banyak orang Kristen yang sukanya hanya mendengar khotbah tentang berkat, tentang kekayaan atau mujizat. Tapi ketika firman Tuhan tentang kita harus bayar harga, melangkah, mereka agak tutup kuping. Di sini saya mau garis tekankan buat saudara bahwa disinilah kunci. Kalau saudara mau dipulihkan, saudara mau mengalami mujizat Tuhan, saudara harus melangkah, memberitakan tentang Yesus. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, Tuhan mampu. Karena saat kita melangkah, melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk dunia ini, Tuhan sertai saudara. Dan saya percaya saat Tuhan menyertai saudara, bahkan saya pasti ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Kekristenan yang sehat, kita tahu bahwa kekristenan yang sehat adalah kekristenan yang harus bertumbuh. Dari bayi, terus anak-anak, dewasa. Bahkan pertumbuhan ini mulai kita berbicara bahwa mereka akan mendapatkan makanan yang keras, saudara. Kita buka lagi ke Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15, ini Tuhan Yesus berkata,
Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dari ayat ini satu perintah untuk murid-murid, dan saya percaya semua yang menyaksikan acara ini, semua yang lagi dalam saat teduh, kita semua dipanggil menjadi murid Tuhan. Mari melangkah saudara. Apalagi di saat-saat pandemi corona ini, enggak ada harapan. Saudara tidak bisa memegang harapan. Tapi hanya satu, kalau saudara melangkah sesuai dengan keinginan Tuhan, saudara pasti berjalan dengan mujizat, bahkan terus dengan mujizat. Amin saudara. Tapi ada satu hal yang saat kita melangkah, Tuhan juga tidak memberikan kita sendiri. Tuhan memberikan Roh Kudus beserta kita. Jadi Roh Kudus yang terus memberikan kita hikmat, kreativitas, bahkan kemampuan untuk memberitakan dan memusatkan, menuntaskan amanat agung. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melakukan perintah atau amanat agung, jadi kita Bapak Ibu yang ada dengan saya, kita sebagai murid Tuhan, kita harus melangkah memberitakan ini. Karena banyak orang-orang yang menunggu, menanti kabar baik ini. Dan saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Apa yang engkau inginkan, apa yang engkau butuhkan. Dan kalau kita terus memperhatikan amanat agung atau tujuan Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan saudara. Amin. Mari, saya mau akhiri kebaktian ini, saat teduh ini, kita sama-sama angkat tangan saudara. Kita mau katakan buat Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya berdoa buat hamba-hamba-Mu, semua yang menyaksikan acara ini. Tuhan, Engkau menyertai mereka, sehingga mujizat demi mujizat bisa dialami kami. Bahkan apa yang kami butuh, apa yang kami perlu, Tuhan mencukupi. Sehingga kami menjadi berkat, bahkan kami memberkati orang-orang yang memerlukan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, katakan amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala